Nak mikir sholat ini pancen unik. Kalau Nabi seorang raja atau seorang yang tidak ikhlas, mungkin sahabatnya kon ngarang himne lah tentang Nabi Muhammad. Tapi buatan Nabi itu hiburannya itu sholat. Dan ketika sholat itu di situ semua kata itu muji Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus Nabi piyambak sebagai orang terdekat Allah, niku nggih ndonga, Rabbi firli warhamni wajburni. Nah, pelajaran dari kita, pelajaran yang bisa kita ambil. Hubungannya Nabi apapun dekatnya dengan Allah itu hubungan al-abdiyah atau ubudiyah. Akhirnya Nabi Muhammad sing dados Nabi sausé Nabi Isa sing kebelanjuran diarani pangeran. Iku dongane Nabi ini luar biasa. Mergo ketara mana Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai abduhu, minta Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabbuhu. Bapak Ibu sekalian, agama kita itu terdiri dari 3 unsur pokok. Islam itu secara keseluruhan dengan kekayaan hazanahnya itu kalau dikerucutkan ada 3 inti. Satu namanya akidah, kedua namanya syariah, ketiga namanya akhlak. Islam itu disebut sebagai agama dengan 3 hal ini: akidah, syariah, akhlak. Masing-masing ketiga hal ini diatur oleh ilmunya sendiri-sendiri. Akidah ada ilmunya namanya ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu fiqhil akbar, dan nama-nama yang lain. Ilmu tauhid yang paling dikenal sama orang Indonesia. Syariah diatur dalam ilmu namanya ilmu fiqh. Badahnya, muamalahnya diatur semua dan kitabnya berjilid-jilid. Akhlak diatur dalam ilmu namanya tasawuf. Wahai saudaraku, ketika hari-hari kita teringat hampir seluruh waktu kita tersita untuk mengerjakan urusan dunia, sedangkan untuk urusan akhirat kita lalai, lantas bagaimana semua akan kita pertanggungjawabkan? Jika sedetik kemudian Allah memanggil kita, wahai saudaraku, istighfar adalah sebesar-besar kebaikan, maka barang siapa yang merasakan cacat pada ucapan, amalan dan rezekinya serta berbolak-balik hatinya, maka wajib atasnya mendalami tauhid dan beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar pada setiap kesulitan dan kelapangan untuk setiap kesempitan, serta memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadits riwayat Ahmad. Inilah sedekah yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu kesempatan, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Dan beliau menjawab, yaitu sedekah air. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Syahih Abu Daud. Masya Allah. Wahai saudaraku, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, setiap orang yang lalai akan menyesal ketika sakaratul maut dan meminta perpanjangan waktu walaupun sebentar, meminta belas kasihan dan ingin memperbaiki apa yang luput darinya, dan itu tidak mungkin betapa jauhnya. Telah terjadi apa yang telah terjadi dan telah datang apa yang telah datang, dan setiap orang tergantung kelalaiannya masing-masing. Perbaikilah, sebelum datang penyesalan tak berguna. Kata guruku gini, kalau seandainya ada banyak hal di mana kita merasa gagal, sedih, pokoknya nggak ada harapan. Jadi memang itulah tujuan Allah. Tujuan Allah tuh membuat kita putus asa, supaya kita tahu bahwa kita lemah. Makanya ketika kita tahu kita lemah, maka besok nanti setelah kita menang, nggak ada yang menepuk dada lalu bilang ini karena gue. Iya betul. Nah, itulah memang kita dilatih untuk jatuh sejatuh-jatuhnya. Seolah-olah gini, buatlah rencana sebaik-baiknya supaya Allah bisa kasih tahu rencanamu itu sampah. Kalau di Islam kita diajarkan, sebelum kamu kaya, sebelum kamu populer, bangunlah mentalitas populer dan mentalitas kaya. Karena kalau kaya dulu baru mental, pasti kecelakaan. Orang itu kalau mentalnya miskin, tapi duitnya banyak, maksimal sombong, minimal norak. Tapi orang kalau mentalnya kaya, walaupun tidak kaya secara harta, dia akan punya harga diri. Makanya kalau di Islam, sebelum kamu mulai hari, sholatlah 2 rakaat sebelum subuh, namanya sholat fajar. Karena dia membuat kamu memiliki dunia dan seisinya, bahkan lebih dari itu. Jadi kamu memulai hari dengan
mentalitas saya sudah punya dunia dan seisinya, bahkan lebih. Kalau dia gagal, dia gak putus asa hari itu. Kalau dia sukses, dia gak sombong hari itu. Dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang sampai diharamkan dalam agama untuk sekedar mencari harta. Karena sebelum dia mencari harta, dia sudah memiliki sesuatu yang lebih dari harta, yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh yang seperti dunia dan seisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Kamis, besok Jumat, lusanya Sabtu. Barang siapa yang sholat Jumat pada hari Sabtu, sesungguhnya dia orang yang tersesat. Apalagi pada hari Senin makin jauh perjalanan hidupnya. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman, bukan hai. Diam sejenak. Teruskan kami lagi dengan Iya, aku kan ngomong diam sejenak. Hidup itu perbanyak bersyukur tanpa harus insecure. Hidup itu memang setengah mati. Dari setengahnya itu yang harus belajar untuk kita nikmati. Walhabdul asfi warwaihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang engkau dustakan. Jika kebaikan lo nggak pernah diingat orang, maka cobalah berbuat jahat. Dijamin kejahatanmu itu yang bakal diingat orang. Kalau doanya formal dalam sholat dan diikat dengan gerakan, jangan kreatif. Ikuti seperti Nabi yang contohkan. Misal dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nanti ada 3 posisi atau sampai 4 posisi dalam sholat yang mempercepat terkabulnya doa. Posisi puncaknya sujud. Hadisnya sahih, inna ma aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud doa. Keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud, maka perbanyak doa saat sujud. Tangannya posisi sujud begini, menempel. Dan ikuti caranya Nabi. Pribadi bermasalah cirinya 2. Yang pertama, bangunnya suka kesiangan, susah bangun pagi, anggaplah itu. Tapi dia orangnya baik, itu katanya belum berkah hidupnya, bangun suka kesiangan. Kenapa bangun suka kesiangan? Indikator orang bermasalah, pertama dia melawan sunnatullah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kita menjadikan malam sebagai pakaian untuk tidur, kita menjadikan siang untuk beraktivitas. Ingat, malam itu untuk tidur, siang beraktivitas. Manusia yang bermasalah jam biologisnya terbalik, malam begadang, siang bobo bablas. Kata para ulama, siapa yang melawan sunnatullah dalam dirinya, dia melawan hukum Allah yang lain. Ciri kedua orang bermasalah itu adalah lama di kamar mandi. Inna hadhil hashushah mutadoroh. Sungguhnya toilet dan kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Ketika Anda rukunya benar, ada bacaan yang dibimbing oleh Nabi untuk meminta apapun kepada Allah dalam berdirinya. Dan Allah langsung balas dengan bahasa apa yang kau minta. Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau sepenuh keduanya. Apapun yang kau minta aku kabulkan sekarang sepanjang itu kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah, kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Itu menggugurkan kewajiban, formulasinya selesai, secara fikih tuntas, tapi hikmah sholat yang tadi itu kita nggak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu, kemudian pahami kenapa takbirnya begini, kenapa tangan kanan menutup yang kiri, apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat, bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah, kenapa yang dibaca itu, apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita. Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Kerennya Al-Quran itu adalah ketika Al-Quran mampu berbicara dengan siapapun dengan cara yang khas dan sangat personal. Meskipun itu adalah ayat yang sama, maka ayat yang sama yang antum baca dan aku baca itu pasti akan jadi berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran akan berbicara dengan konteks dan dengan konteks kita masing-masing. Maka ketika antum sakit hati dengan antum lagi senang, baca satu ayat itu hasilnya juga berbeda. Dan memberikan pengertian yang berbeda dan sama-sama baik. Jadi bukan biasnya kita, tapi memang kekuatan Al-Qur'annya. Jangan dengarkan omongan orang yang membuatmu sakit, tapi dengarkanlah nasihat yang membuatmu bangkit. Dalam hidup ini, kata-kata bisa menjadi pedang yang melukai, atau tongkat yang bisa menuntun kita menuju perbaikan. Pilihlah untuk mendengarkan hal-hal yang membangun dan membawa kebaikan, bukan yang menjatuhkan. Ingatlah, terkadang manusia berbicara semudah melempar batu ke laut, tanpa tahu seberapa dalam batu itu akan tenggelam.
Hidup itu simpel. Sayangi yang menyayangimu, hormati yang menghormatimu, dan hargai yang menghargaimu. Lupakan orang-orang yang melupakanmu. Acuhkan mereka yang tidak peduli denganmu, dan tinggalkan mereka yang memusuhimu. Tidak perlu pusing memikirkan mereka yang tidak suka denganmu. Fokuslah pada orang yang mendukungmu, yang bisa membawa kebahagiaan serta kedamaian dalam hidupmu.